kita umatnya, ialah gembala kita kawannya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun, ketika
meluhurkan Dia selama-lamanya. Semua makhluk akan memperoleh kebebasan mulia anak-anak Allah. Haleluya. Kemegahan Tuhan mengatasi langit dan bumi. Haleluya. Pujilah Tuhan dari surga. Pujilah Dia di angkasa raya. Pujilah Tuhan semua malaikatnya. Pujilah Dia seluruh bala tentaranya. Pujilah Tuhan matahari dan bulan. Pujilah Dia segala bintang yang gemerlapan. Pujilah Tuhan langit yang tertinggi dan segala langit di atas langit. Hendaknya semua memuji nama Tuhan. Tuhan memberi perintah maka terciptalah semuanya. Tuhan menempatkan mereka untuk selama-lamanya. Ketetapan Tuhan senantiasa berlaku. Pujilah Tuhan di bumi, naga lautan dan segenap samudera raya. Api dan hujan, salju dan kabut, langit badai yang melaksanakan firman-Nya. Pujilah Tuhan gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah dan segala pohon kayu, binatang liar dan segala ternak, binatang melata dan burung bersayap. Pujilah Tuhan para raja di bumi dan segala bangsa, para penguasa dan segala suku di dunia, para pemuda dan pemudi, kaum tua beserta anak-anak. Hendaknya mereka memuji nama Tuhan, sebab hanya nama Tuhanlah tinggi luhur. Walaupun kemegahannya mengatasi langit dan bumi, namun Tuhan sudi meningkatkan kekuatan bangsanya. Pujilah Tuhan semua sahabatnya, hai Israel umat yang dekat padanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemegahan Tuhan mengatasi langit dan bumi. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Allah telah membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga, dan dengan kuasa Allah, Yesus menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah. Kamilah saksi-saksi itu, kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari alam maut. Kepada kami ditugaskan oleh Allah mewartakan kepada seluruh bangsa dan memberi kesaksian bahwa Yesuslah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang yang hidup dan yang mati. Tentang Dialah semua nabi memberi kesaksian bahwa barang siapa yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa demi namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kristus Putra
seorang penyelamat yang gagah perkasa, Putra Daud hambanya. Seperti dijanjikannya dari sedia kala, dengan perantaraan para nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup. Dan engkau, anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya, berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan, Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut, dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Al-Masih harus menderita dan bangkit dari alam maut pada hari ketiga. Haleluya. Kristus sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kekuatan-Nya. Marilah kita berdoa. Kristus kehidupan kami, selamatkanlah kami. Ya Kristus, cahaya yang cemerlang dalam kegelapan, Raja kehidupan dan pemberi kesucian kepada semua insan, Semoga kami menjalani hari ini demi kemuliaan-Mu. Tuhan, Engkau telah menempuh jalan penderitaan dan salib. Semoga kami menderita dan mati bersama Engkau, supaya dibangkitkan pula bersama Engkau. Putra Bapa, Guru dan Saudara kami, Engkau telah mengangkat kami menjadi Raja dan Imam bagi Allah. Semoga kami dengan gembira hati menyampaikan kurban pujian kepadamu. Raja yang mulia, kami menantikan hari penampakan-Mu yang megah. Agar
Yesus Kristus, Putramu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat pagi telah selesai. Syukur kepada Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita mohon berkat dan rahmat Tuhan hari ini dalam hidup dan pelayanan kita. Ini ibadat dan dua pagi ini kita adakan di rumah pembinaan calon-calon imam yang kita sebut dengan nama Prator Santo Yohanes Maria Vianney. Baru selesai ibadat pagi untuk hari Minggu. Semoga semua mengalami sukacita, damai karena berkat Tuhan pada hari ini. Tempat ini berada di Pematang Siantar di Pastoran Paroki Santo Joseph, Jalan Kain Batik. Kenapa? Ini pastoran. Di dalam ini masih banyak pohon, sekalipun tetap sangat panas di Siantar ini. Gerejanya ada di sana. Ada salib di sana itu. Kubah. Ini brothernya bawa sarapan pagi. Setelah dua biasanya mereka sarapan. Oke, selamat sarapan, Amang. Gracias. Oke, mereka akan sarapan nanti untuk ikut merayakan iman bersama umat di gereja paroki ini. Oke, akun ini kita buat sebagai sarana pewartaan dan juga ajakan untuk sebisa mungkin untuk berdoa bersama, ibadat bersama, dan mendalami iman secara bersama. Semoga membantu, semoga menguatkan, dan semoga sungguh membuat kita semakin dekat dengan Tuhan yang kita imani. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang telah bergabung dengan live ini, dan berkat Tuhan untuk kita semua dan mendampingi kita semua. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua.